Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta kuliner dan pengusaha muda, saya Sulistia Fauzi dan hari ini saya akan membantu presentasi video tentang analisis planning warung seblak Mangcu. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Kurniawan Pramuni Utomo SMM selaku dosen mata kuliah perencanaan bisnis dan kepada para pemirsa yang telah bergabung di video ini. Pada presentasi ini, ada 4 rekan saya yang akan membacakan hasil usaha seblak Mangcu. Yang pertama ada Aliza Lia Rahman, yang kedua Aliza Ferdiansah, yang ketiga Ferawati Dewi, dan yang keempat adalah Vika Patoni. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saksikan presentasi hasil analisis planning bisnis warung seblak Mang Encu. Warung seblak Mang Encu adalah sebuah usaha kuliner yang berfokus pada penyajian seblak, makanan khas Jawa Barat yang terkenal dengan cita rasa pedas dan gurih. Usaha ini menawarkan berbagai varian seblak, mulai dari seblak original, seblak ceker, seblak bakso, hingga seblak seafood. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai minuman segar seperti es teh manis, es jeruk, es kopi, dan aneka minuman saset untuk melengkapi pengalaman bersantap pelanggan. Sini ada latar belakang perusahaan. Nama perusahaannya Warung Seblak Mang Encu, bidang usahanya F&B, jenis produk atau jasanya makanan dan minuman. Alamatnya berada di Cipayung, Depok, Jawa Barat, dan berdiri pada tahun 2020. Biodata pemilik itu bernama Samsudin, jabatannya pemilik. Tempat tanggal lahirnya Bogor 29 April, dan alamat rumahnya di Bojong Pulau, Cipayung. Pengalaman kerjanya sebagai chef. Struktur organisasi, pertama ada Samsudin yaitu pemilik, Safitri Wulandari manajer keuangan, yang selanjutnya ada Muhammad Rafiq yaitu staf. Susunan pemilik atau pemegang saham. Ada Siti Khadijah, jumlah sahamnya 50, nilai sahamnya 100 dan persentasinya 50%. Yang kedua ada Asia, jumlah sahamnya 20, nilai sahamnya 40.000 dan persentasinya 20%. Yang ketiga ada Saadi, jumlah sahamnya 30, nilai sahamnya 60.000, persentasinya 30%. Produk yang dihasilkan, seblak ceker. Seblak dengan tambahan ceker ayam yang empuk. Yang kedua seblak mie, seblak dengan tambahan mie kuning atau kue tiaw. Selanjutnya ada seblak tulangan, seblak dengan tambahan tulang ayam yang telah direbus dan dibersihkan dagingnya. Ada seblak boci, seblak dengan tambahan bakso aci yang kenyal. Ada seblak seafood, seblak dengan tambahan isian seafood seperti crab stick, scallop, dan lain-lain. Dan minumannya ada es teh, manis atau tawar, es jeruk, es kopi, dan es minuman saset lainnya yang menyegarkan. Di sini ada data nilai penjualan dari tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2020 dan 2024, Warung Seblak Mang Encu berhasil mencapai nilai penjualan yang diperoleh dari penjualan seblak dan menu lainnya di warungnya, yang tertera pada grafik, di mana kondisi grafik tersebut menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di sini ada kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan. Ada personal selling. Sini menjual secara langsung produk yang terdiri dari berbagai macam varian seblak dan menu lainnya dengan cara membuka warung seblak daerah Cipayung, Depok. Bekerja sama dengan layanan pesan antar makanan online seperti GoFood dan GrabFood. Juga menjadi cara warung seblak Mang Encu untuk menjual produknya. Dan di sini ada brosur seblak Mang Encu. Dan selanjutnya ada advertising atau iklan. Membuat akun media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mempromosikan produk seblak, mengunggah foto-foto dan video menarik serta memberikan informasi tentang menu dan harga untuk menarik pengikut dan meningkatkan brand awareness. Selanjutnya, pada target atau segmen pasar yang dituju, Warung Seblak Mang Encu menargetkan pasar yang luas mulai dari remaja hingga orang dewasa, para pelajar, mahasiswa, pekerja, dan keluarga yang menyukai makanan pedas dan ingin menikmati suasana makanan yang santai. Lalu ada tren perkembangan pasar, periklanan jumlah dan nilai rata-rata permintaan produk per tahun itu sebesar 54.750 porsi. Pada tabel proyeksi penjualan di tahun 2025 itu proyeksi penjualannya sebesar 1.277.000.000 dengan presentasi perubahan 25%, dan di tahun 2026 itu sebesar 1.430.000.000
dengan presentase perubahan 40%. Usaha seblak Mang Encu memproyeksikan akan terus meningkat dalam 2 tahun ke depan. Pada pengembangan produk, Seblak Mang Encu rajin untuk mempromosikan produk melalui sosial media dengan terampil dan menarik, dapat meningkatkan brand awareness. Dan berkolaborasi dengan para influencer dengan pengikut yang banyak dapat menjangkau cakupan konsumen yang luas. Kemudian pada pengembangan produk wilayah pemasaran, memilih lokasi yang ramai dengan target pasar yang sesuai seperti di dekat mall, sekolah, kampus, atau area perkantoran. Pada kegiatan promosi, Warung Seblak Mang Encu akan menggunakan media sosial dan platform online lainnya untuk memasarkan produknya. Promosi yang menarik dan yang akan ditawarkan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Pada strategi penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu cost based pricing. Strategi ini menetapkan harga berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual produk. Biaya meliputi bahan baku, tenaga kerja, sewa tempat, dan biaya operasional lainnya. Kemudian ada tabel analisis di sini. Untuk warung seblak prasmanan itu keunggulannya lebih banyak varian, isian produk yang dijual, dan orang-orang lebih senang mengambil sendiri. Kelemahannya itu harga yang lebih mahal karena dihitung per isian. Lalu seblak instan itu lebih praktis, dapat dimasak kapan saja dan tinggal merebusnya. Kelemahannya cita rasa kurang otentik dan harga yang cukup mahal. Terus pada tabel saluran distribusi, jalur distribusinya kita individu dan alamatnya ada di Cipayung, Depok. Kemudian pada tabel wilayah pemasaran dan jalur distribusi yang direncanakan itu menggunakan jalur distribusi individu dan melibatkan distributor dan retailer. Rencana lokasi gudangnya itu ada di Bogor dan Jakarta. Dan analisis operasi terdapat tabel proses produksi, yang mana produksi seblak yaitu bahan baku, teknologi, dan mesin alat yang digunakan. Pada skema proses produksi seblak, yang pertama menyiapkan bahan, memasak, kemudian menambahkan topping-topping, terus menambahkan penyedap rasa, dan siap disajikan. Kemudian pada proses produksi minuman es itu kita hanya tinggal menuangkan serbuk minuman ke dalam gelas, terus menambahkan air secukupnya, menambahkan es batu, dan siap disajikan. Keunggulan proses yang dimiliki yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan. Ini juga menekan biaya produksi yang tinggi. Selanjutnya di sini ada tabel untuk nama barang dan kapasitas saat ini dengan rencana peningkatan kapasitas, menjalin kerjasama yang baik dengan para supplier dan membeli stok barang secara berkala untuk menghindari kehabisan stok. Selanjutnya di sini ada kapasitas produksi, fasilitas dan mesin produksi yang dimiliki dengan jumlah 233 dan total nilai 6.225 dengan kapasitas produksi rata-rata per bulannya 4.500 porsi. Selanjutnya, rencana pengembangan produksi, strategi dan tahap-tahap rencana pengembangan produksi, rencana penambahan fasilitas dan mesin produksi dengan jumlah 454 dan total nilai 10.935.000 dengan target kapasitas produksi rata-rata per bulan 6.000 porsi. Selanjutnya, volume penjualan saat ini dengan jumlah 225 dan total nilai 1.420. Dan selanjutnya rencana peningkatan volume penjualan dengan jumlah 315 dan total nilai 2.065.000. Strategi dan tahap rencana peningkatan volume penjualan, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan potensial, menciptakan suasana yang menarik untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, membuka cabang baru di lokasi strategis, pilih lokasi dengan populasi padat dan aksesibilitas yang mudah, menawarkan promo dan diskon, tawarkan diskon pada hari-hari tertentu, pembelian dalam jumlah besar atau pelanggan setia. Selanjutnya, di sini ada analisis sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, analisis kompetensi SDM. Tingkat pendidikan tenaga kerja di Warung Seblak Mang Encu terdiri dari SMP sebanyak 1 orang dan SMU sebanyak 2 orang. Totalnya itu 3 orang. Lalu bagian atau departemennya terdiri dari 1 orang sebagai pemilik, 1 orang sebagai bagian keuangan, dan 1 orang sebagai bagian produksi. Lalu keunggulan dan kompetensi SDM lain-lain. Keahlian untuk mengatur usaha dan para SDM-nya, keahlian memasarkan produk, keahlian menjalankan administrasi dan keuangan usaha, keahlian melayani pelanggan, dan keahlian memproduksi produk. Lalu ada analisis kebutuhan dan pengembangan SDM.
jabatannya yaitu staf produksi dan staf pemasaran, tingkat pendidikan staf produksi SMA, SMP, staf pemasaran SMA, pengalamannya tidak dibatasi, keterampilan khususnya untuk staf produksi dapat melaksanakan proses produksi sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan untuk staf pemasaran, keterampilan khususnya dapat melakukan kegiatan promosi produk dengan baik. Lalu rencana kebutuhan pengembangan SDM, jabatannya staf produksi dan staf pemasaran, jumlah kebutuhan staf produksi 2, staf pemasaran 1, tenaga yang tersedia staf produksi 1, staf pemasaran belum ada, tenaga yang harus direkrut staf produksi 2, staf pemasaran 1. Selanjutnya ada rencana pengembangan usaha. Yang pertama, strategi pemasaran, contohnya iklan di media sosial dan platform online lainnya. Yang kedua, strategi produksi, contohnya gunakan resep standar untuk memastikan kualitas produk yang konsisten. Yang ketiga, strategi organisasi dan SDM, contohnya buat struktur organisasi yang jelas dan efektif. Dan yang keempat, strategi keuangan, contohnya hitung harga jual produk yang wajar dan menguntungkan. Lalu di sini ada tahap-tahap pengembangan usaha. Kegiatannya yang pertama, buat konten media sosial yang menarik dan informatif. Yang kedua, meriksa stok bahan baku. Ketiga, buat laporan keuangan bulanan. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap bulannya pada tahun 2023, dan analisis data penjualan dan tren pasar rutin dilakukan setiap 2 bulan sekali. Lalu di sini ada laporan arus kas warung seblak Manguncuh pada tahun 2023. Total penerimaan pada Desember 2023 sebesar 90 juta. Pada bulan Januari 2024 kurang lebih 89 juta, Februari 2024 kurang lebih 90 juta. Lalu untuk total pengeluaran, bulan Desember 2023 kurang lebih 53 juta, bulan Januari 2024 kurang lebih 58 juta, dan Februari 2024 kurang lebih 48 juta. Menghasilkan saldo kas akhir pada bulan Desember 2024 kurang lebih 86 juta, bulan Januari 2024 kurang lebih 58 juta, dan bulan Februari 2024 kurang lebih sebesar 51 juta. Lalu di sini juga ada tabel rencana kebutuhan investasi, di mana tabelnya sama seperti tabel rencana pengembangan bisnis. Lalu selanjutnya ada rencana kebutuhan pinjaman. Total nilai kebutuhan pinjaman atau modalnya itu tidak ada karena warung seblak Manguncuh tidak mengajukan pinjaman. Total nilai kebutuhan modal investasi dilihat dari tabel rencana kebutuhan investasi sebesar 10.935.000, dan total nilai kebutuhan modal kerja yaitu menggunakan uang kas usaha. Selanjutnya rencana pengembalian dana pinjaman, jangka waktu pengembalian dan masa tengah pembayaran itu tidak ada. Agunan yang dimiliki, yang pertama jenis agunan, hak merek dan hak cipta. Yang kedua spesifikasi dan keterangan lain-lain, nilai agunan dan legalitas agunan. Yang ketiga, aspek legalitas yang harus diterbitkan, ada akta pendirian usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar usaha perdagangan, dan sertifikat halal. Yang keempat, nilai agunan. Agunan berwujud umumnya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada agunan tidak berwujud. Nilai agunan ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Lalu yang terakhir, ada analisis dampak dan resiko usaha. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat sekitar. 1. Penciptaan lapangan kerja. 2. Pertumbuhan usaha lokal. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Di sini ada sampah kemasan. Yang ketiga, analisis resiko usaha. 1. Ketergantungan pada bahan baku. 2. Gangguan pasokan atau kenaikan harga bahan baku. Dan yang keempat, antisipasi resiko usaha. 1. Membangun hubungan baik dengan pemasok. 2. Membuat standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. 3. Mendukung inisiatif lingkungan. 4. Menerapkan manajemen yang efektif. 5. Melakukan riset pasar dan analisis persaingan. Dan yang keenam, menjaga fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Jadi, dari presentasi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa warung seblak Manguncuh memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin pasar seblak di kota ini. Dengan strategi yang tepat, mereka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memperluas jangkauan pasar, dan meraih keuntungan yang lebih besar. Sekian presentasi video kali ini tentang analisis planning bisnis warung seblak Manguncuh. Sebelumnya, kami terima kasih kepada tim presenter dan para permisa yang telah mengikuti presentasi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.